Shalom, shalom, damai sejahtera. Dimana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena kasih Tuhan. Tuhan sangat peduli kepada kita. Dari itu Bapak Ibu Saudaraku, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur di mana di pada pagi hari ini kita sudah dibanguni dan diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa atas semua kebaikan-Mu Tuhan, di mana Bapa di pada pagi hari ini kami masih bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa firman-Mu yang kami baca bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa kami jalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat tahun baru, karena saat ini sudah tanggal 9. Jadi tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Mari kembali kepada Alkitab, firman-firman kebenaran, karena semuanya itu Bapak Saudaraku, kuncinya adalah firman kebenaran. Tidak cukup kita hanya mendengar saja, tapi mari kita kembali kepada laptop, kembali kepada fokus di mana Tuhan mengatakan, di mana Tuhan berfirman, supaya jelas bagaimana sebetulnya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu, supaya kita jangan hanya ikut-ikutan saja, supaya jangan kita hanya dengar-dengar saja, tapi betul-betul kita mengerti, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga betul-betul Roh Kudus akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman itu. Jika kita hanya pakai pikiran kita sendiri, jika kita pakai pengertian kita sendiri, jika kita pakai kepintaran kita sendiri, kita tidak akan paham, kita akan tidak mengerti. Kita melihat bagaimana bangsa di mana kita melihat ahli-ahli Taurat, dia begitu pintar, dia begitu cerdas, dia tahu semuanya isi Alkitab ini, tapi tidak taat kepada firman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya membaca saja. Jika kita membaca pun bolak-balik Alkitab ini, jika kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak akan paham. Karena Alkitab ini beda, selalu baru, tetap baru. Jadi jika kita tidak diajari dengan tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan mengerti. Makanya Bapak Saudaraku, banyak hamba-hamba Tuhan saat ini membuat kebenaran-kebenaran diri sendiri. Kenapa? Karena tidak penuh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah buka hati kita lebar-lebar. Jangan kita mengeraskan hati. Bukalah hati kita lebar-lebar, baca Alkitab, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Lakukanlah firman Tuhan ini taat dan setia, supaya jangan kita diombang-ambingkan dunia ini, supaya kita jangan dinabobokkan dunia ini. Jika kita hanya mengikuti aturan-aturan dunia ini, tentu kita diayun-ayun begitu, Nina bobo, tenanglah anakku. Dia mengatakan seperti itu. Setan nina bobokkan kita supaya kita tidur kita semua tidak mau melek mata kita untuk melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga saat ini banyak kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita meraup mencari dunia ini saja, tidak lagi kita mencari kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana sebetulnya rencana Tuhan kita hidup dalam dunia ini, Bapak Saudaraku. Kita melihat akhir-akhir dunia ini, Saudaraku, semakin gencar, semakin susah, semakin menderita. Bagaimana kita lihat akhir-akhir dunia ini, Saudaraku. Jadi ini harus kita mengerti di manakah posisi kita saat ini, bagaimana kita reaksi kita saat ini. Apa kita tetap tenang-tenang saja, tetap enjoy saja? Apakah kita mau berbalik kepada firman Tuhan?
Jika kita berbalik kepada firman Tuhan, tentu Tuhan menopang kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita pengertian akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak akan tergelincir, sehingga kita tidak akan hanyut, sehingga kita tidak akan binasa, tapi mendapatkan kehidupan yang kekal, Bapak Saudaraku. Karena tujuan kita itu adalah hidup yang kekal. Karena kita tahu kita ini hidup di dalam dunia ini sementara kita hidup dalam dunia, kita hanya singgah saja, kita hanya berkemah saja di dunia ini, Saudaraku. Jadi sadarlah kita, Bapak Saudaraku, kita ini singgah, bukan tempat kita di dunia ini. Walaupun kita memang masih hidup dalam dunia ini, Saudaraku, tapi kita sudah dipilih dari dunia ini sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, mengerti kita bahwa kita ini bukanlah anak-anak dunia ini, melainkan sudah anak-anak Tuhan. Jika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, tentu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi tidak cukup hanya ke gereja saja, tidak hanya cukup hanya beribadah saja, tidak cukup kita hanya memuji Tuhan saja, tapi kita melakukan firman kebenaran. Jadi jika kita hanya mengikuti aturan-aturan dunia, sehingga kita buat firman Tuhan ini hanya sebagai topik, tapi kita tidak mau mempelajarinya bagaimana sebetulnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah, bukalah, sempatkanlah waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Bukalah hati kita supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, supaya kita betul-betul mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mendapatkan kehidupan yang kekal itu tidaklah gampang. Tidak sama seperti dunia mengatakan asal percaya saja. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita baca Alkitab kita, di mana saat ini kita akan membaca Matius 5. Matius 5 ayat 13. Katanya begini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Karena kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita itu adalah garam dunia. Jika garam itu tidak asin lagi, Bapak Saudaraku, kita akan dibuang dan diinjak-injak orang. Artinya Bapak Saudaraku, jika kita tidak berguna lagi, kita akan diinjak-injak orang. Kenapa? Karena tujuan Tuhan Yesus kita datang ke dunia ini, dilahirkan ke dunia ini, diangkat kita menjadi anak-anaknya, harus menjadi garam, merasakan semua manusia. Sehingga kita itu katakannya, hendaklah engkau menjadi terang, percaya kepada sesama kita manusia. Jadi kita ini tidaklah bisa untuk diri kita sendiri. Kita ini tidaklah egois, tapi kita membagi, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan di sini kita nyari tadi, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita itu menjadi terang kepada orang banyak. Karena apa? Karena kita ada terang di atas gunung, menerangi seluruh dunia. Jadi kita ini Bapak Saudaraku berguna. Jadi tidak kita itu menjadi batu sandungan, kita itu tidak menjadi omelan orang, kita itu tidak menjadi perkataan orang, tapi kita itu menjadi terang kepada semua orang. Jadi Bapak Saudaraku, menjadi terang itu tidaklah gampang, tapi menjadi gelap itu sangat gampang. Karena apa? Karena jika kita lewat aja, kita sepakkan kaki orang, pasti kita itu menjadi benci. Dia akan benci kita. Tapi kita menjadi kesenangan orang itu susah. Kita beri pun kepada orang sesuatu, tentu belum juga dia percaya bahwa kita itu mengasihi. Tapi jika kita mencari kebencian orang, itu sangat gampang. Kita senggolkan aja kakinya sambil jalan, dia akan benci kita. Jadi Bapak Saudaraku, inilah tujuan dan usaha kita, supaya kita itu betul-betul melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita melihat ayat 15, katakannya begini.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi katanya kita, Bapak Saudaraku, jika kita mengatakan anak-anak Tuhan, jika kita mengatakan kita itu anak-anak terang, terang itu, pelita itu, kitalah pelita tadi. Pelita itu tidak akan diletakkan di bawah meja, tapi katanya kita pelita itu harus diletakkan di tertinggi, ada di atas meja, supaya menerangi semua sekitarnya. Jadi Bapak Saudaraku, kita tidak bisa egois, tidak bisa mementingkan diri sendiri. Karena apa? Karena kita terang, kita bercahaya, kita memberi terang kepada sesama manusia, memberi cahaya kepada sesama manusia. Jadi kita ini tidaklah tersembunyi. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada firman Tuhan supaya kita itu betul-betul kita sanggup untuk menjadi pelita. Biar kita sanggup menerangi sesama manusia. Jika kita tidak di dalam Tuhan, kita tidak mampu untuk menjadi terang. Karena Bapak Saudaraku, baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi ini harus kita fokusnya adalah Alkitab. Bagaimana menurut Alkitab kita itu menjadi terang. Bisa saja kita menjadi terang di dalam dunia ini Saudaraku, tapi belum tentu terang bagi Tuhan. Jadi yang kita ceritakan ini Bapak Saudaraku adalah terang di dalam Tuhan, mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita menjadi terang dunia, bisa saja kita itu menjadi bintang film. Itu bisa melihat semua orang dan bisa kita menyumbang uang kita kepada panti asuhan, bisa kita menyumbang kepada orang-orang miskin, sehingga kita itu menjadi terang di dalam dunia. Tapi belum tentu kita itu terang di dalam Tuhan. Terang di dalam Tuhan itu kita taat dan setia melakukan firman kebenaran, lalu kita akan berbuah. Buahnya apa? Buahnya tadi itu adalah kita yang jika ada uang kita, jika ada berkat untuk kita untuk memberkati. Diberkati untuk diberkati. Jadi kita itu diberkati bukan untuk diri kita sendiri, tapi berkat itu diberkati untuk diberkati. Jadi itu tandanya kita berbuah untuk menyenangkan orang banyak. Jadi buah kita itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi buah kita itu untuk menyenangkan orang banyak. Jadi sangat-sangat sukar Bapak Saudaraku, sangat-sangat sukar kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Banyak saat ini Bapak Saudaraku, berkat itu diberkati dia untuk diri sendiri. Dia mengatakan aku diberkati sangat luar biasa, tapi dia makan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita diajari kita itu diberkati untuk memberkati. Jadi kita itu di Tuhan memberikan kepada kita terang untuk menerangi sekeliling kita. Jadi itu tidaklah gampang. Tidaklah gampang. Rata-rata hampir manusia dia untuk mementingkan diri sendiri. Dia diberkati untuk dinikmati sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini dikatakan tadi lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi Bapak Saudaraku, artinya tadi kita itu diletakkan di atas di kaki Dian, artinya tinggi untuk menerangi di atas mejanya, di atas ruangan itu, sehingga terang semua di atas ruangan itu. Artinya tadi kita dia letakkan di atas tertinggi, sehingga kita memberkati sekeliling kita, menerangi sekeliling kita. Jadi itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, bukan kita itu dilihat orang untuk mementingkan diri sendiri. Kita terkenal itu bukannya untuk kita diri sendiri, tapi kita terkenal itu untuk menyenangkan orang banyak. Jadi memperbuat seperti itu Saudaraku tidaklah gampang. Jadi melakukan kebenaran firman Tuhan itu, jika kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak akan mampu.
Karena apa saudaraku? Kita tidak mampu untuk menanggalkan kedagingan kita. Kita akan dibawa arus, kita akan diombang-ambingkan dunia ini, sehingga kita akan berpikir, ini ku cari untuk diriku, untuk apa pula aku bersusah payah untuk mencari ini untuk orang banyak. Berkalilah aku itu jika kita berpikir dengan akal kita. Karena apa Bapak Saudaraku? Karena kita menganggap yang ada pada kita itu karena kekuatan kita, karena kehebatan kita, karena kejagoan kita. Kita menganggap itu bukanlah karena Tuhan memberkati kita. Jadi jika kita merasakan itu, terang kita itu dari Tuhan, tentu kita mau menerangi semua orang. Jika kita merasakan berkat itu dari Tuhan, kita diberkati untuk diberkati. Kita diberkati untuk memberkati. Jadi jika kita sadar itu saudaraku, tentu kita tidak lagi egois. Tentu kita tidak lagi mementingkan diri sendiri, tapi kita mau berbagi rasa. Makanya Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Doakanlah musuh-musuhmu. Jadi itu tidaklah gampang. Memang teorinya Bapak Saudaraku ngomong sih gampang, tapi prakteknya ini sangat-sangat susah. Sangat-sangat menanggalkan daging. Sangat-sangat sakit Bapak Saudaraku. Jika kita tidak mau menderita untuk Tuhan, kita tidak akan layak. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga datang ke dunia ini menderita. Karena apa? Karena kita adalah numpang di dalam dunia ini. Bagaimana Bapak Saudaraku jika kita numpang di tempat rumah orang? Tentu kita tidak bisa leluasa menikmati yang ada dalam rumah itu. Tentu kita dijatah. Tentu kita mengikuti peraturan-peraturan yang di dalam rumah itu. Karena apa? Karena kita numpang. Jadi jika kita sadar saudaraku, tentu kita tidak berpikir tentang hal-hal tentang numpang itu, tapi kita berpikir bahwa kita numpang, bahwa kita berpikir tempat yang dimana tempat kita sebenarnya. Tentu pikiran kita ke situ, tidak lagi berpikir kita tentang kita numpang itu. Tapi Bapak Saudaraku, seringkali kita berpikir tentang hal-hal tempat kita numpang ini, bukan kita berpikir di mana kita ini rumah yang sebenarnya. Jadi Bapak Saudaraku, renungan di para pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita berpikir bahwa rumah kita bukanlah di dunia ini. Marilah kita pikirkan tempat tinggal kita sebenarnya, di mana rumah kita sebenarnya, supaya kita membersihkan jalan-jalan menuju ke sana. Jika kita tidak membersihkannya, kita akan tidak bisa sampai di rumah yang dijanjikan itu. Jadi jika kita betul-betul memang rindu akan rumah dijanjikan itu, harus kita bekerja keras untuk membersihkan jalan-jalan ke situ. Jadi apakah jalan-jalan ke situ itu Bapak Saudaraku adalah firman Tuhan. Menurut firman Tuhan, itulah jalannya. Jadi itulah kita lakukan, taat dan setia, sehingga kita mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Jadi kita baca Bapak Saudaraku ayat terakhir, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di dalam orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi Bapak Saudaraku, kata firman Tuhan mengatakan kepada kita, hendaklah perbuatanmu itu dilihat orang. Jadi sekecil apapun saudaraku yang kita mampu untuk melakukan seturut dan kehendak Tuhan, lakukanlah. Semuanya itu tidak akan sia-sia. Semuanya itu akan diperhitungkan Tuhan. Jadi marilah Bapak Ibu Saudaraku, bukalah hati kita lebar-lebar, kembalilah kepada firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan ini dengan taat dan setia. Jangan firman Tuhan ini kita pilih-pilih. Kita lihat firman Tuhan ini tidak menyenangkan hati, kita akan campakkan. Mana yang disenang hati kita ambil. Firman Tuhan ini sudah sempurna Bapak Saudaraku. Jadi firman Tuhan ini harus kita ambil semua, harus kita pakai semua, harus kita imani semua, sehingga betul-betul kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jangan kita balik atau ada batu di jalan kita campakkan.
Tidak seperti itu saudaraku. Karena batu itu adalah ujian bagi kita. Kerikil-kerikil itu adalah ujian bagi kita. Jadi jangan kita singkirkan, jangan kita campakkan. Kita yang mengambil yang licin-licin saja, yang kita ambil yang indah-indah saja. Tapi kita harus melakukan apa yang ada di perjalanan kita, saudaraku. Jadi ini tidaklah gampang. Jika kita tidak dituntun dengan Roh Kudus, kita tidak akan mendapatkannya. Kenapa? Karena daging ini bunyi, saudaraku. Daging ini nangis, saudaraku. Karena apa? Karena daging ini tidak suka tersiksa. Karena daging ini tidak suka diejek-ejek, diolok-olok, dihina-hina, dikata-katai. Tapi daging ini ingin disanjung-sanjung. Ini nina dibobokkan. Jika kita menuruti kedagingan kita, saudaraku, tentu kita nina bobok, tidur sayang, sehingga kita akan tidur tidak tahu apa-apa. Kita tidur sampai kita dipanggil, sehingga Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kita tidur, tidak berbuat, tidak melihat, tidak celek mata kita untuk melihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, marilah bukalah hati kita, bukalah mata kita lebar-lebar menurut firman Tuhan ini, apa yang kita harus lakukan supaya kita betul-betul mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah sama seperti dunia mengatakan cukup percaya saja, cukup ke gereja saja. Itu kata dunia, bukan kata firman. Jika kita baca firman Tuhan ini dengan detail, dengan sungguh-sungguh, dengan mengimaninya, dengan mempercayainya, tentu tidaklah sama seperti dunia mengatakan cukup percaya saja, cukup ke gereja saja. Jadi banyak orang saat ini Bapak Saudaraku dibodoh-bodohi, dinabobokkan, diberikan ketenangan, diberikan kenyamanan, sehingga kita nyaman, enjoy, menikmati dunia ini, sehingga kita nanti pelan-pelan digiring kita ke api neraka tanpa kita sadari. Kenapa? Karena si setan itu sudah tua, licik, pintar. Kita akan digiring perlahan-lahan supaya satupun manusia tidak selamat, melainkan dibakar selama-lamanya. Itulah rencana si iblis. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita mau menuruti aturan-aturan dunia ini supaya kita jangan digiring pelan-pelan ke api neraka. Tapi marilah kita kembali kepada Alkitab, firman-firman kebenaran. Jadi jika kita melakukan firman-firman kebenaran, tentu kita mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah. Sudah saatnya. Jangan disia-siakan waktu ini Bapak Saudaraku. Karena waktu ini tidak akan berulang lagi. Dia akan lewat terus, berjalan terus sampai kita tiba saatnya. Jadi Bapak Saudaraku, tetap semangat, andalkan Tuhan, kembalilah kepada Alkitab yang kita percayai. Terima kasih banyak, semangat terus, jaga kesehatan. Shalom.